Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita menyimpan makna dan setiap kejadian membawa pelajaran berharga untuk kita semua. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang mungkin terlihat sederhana di awal, namun menyimpan kejutan yang tak pernah terduga. Sebuah cerita tentang bagaimana seseorang dipandang rendah hanya karena penampilan, diabaikan, bahkan diperlakukan tidak layak, hingga akhirnya sebuah fakta terungkap dan mengubah segalanya. Kisah ini bukan hanya tentang uang atau kekuasaan, tapi tentang sikap, tentang cara kita memandang orang lain, dan tentang pelajaran hidup yang seringkali datang dari arah yang tidak kita duga. Simak cerita ini sampai akhir, karena bisa jadi apa yang terjadi di dalamnya pernah, atau bahkan sedang terjadi di sekitar kita. Pagi itu, suasana bank tampak seperti biasa, tenang, rapi, dan penuh dengan orang-orang yang datang dengan berbagai urusan keuangan. Di antara deretan mobil yang terparkir rapi dan orang-orang berpakaian necis, langkah pelan seorang wanita tua mulai memasuki halaman. Namanya Nenek Siti. Tubuhnya sedikit membungkuk, langkahnya tertatih, dan pakaiannya tampak lusuh, seolah telah melalui perjalanan panjang tanpa jeda. Ia menggenggam sebuah kantong plastik hitam yang sudah kusam di tangannya. Kantong itu terlihat ringan, tapi cara Nenek Siti memegangnya seperti menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Matanya menyapu sekitar, penuh kehati-hatian, seakan ia sadar bahwa kehadirannya akan mengundang perhatian. Beberapa orang yang sedang berdiri di depan pintu masuk mulai melirik. Seorang pria muda berjas abu-abu berbisik pada temannya. "Itu siapa ya? Kok masuk ke sini?" Temannya hanya mengangkat alis, lalu menjawab pelan, "Mungkin salah tempat." Nenek Siti tidak menggubris. Ia terus melangkah masuk, melewati pintu kaca yang terbuka otomatis. Pendingin ruangan langsung menyambutnya, namun tidak mampu menghilangkan rasa canggung yang perlahan menyelimuti ruangan itu. Tatapan-tatapan mulai beralih. Beberapa orang menghentikan percakapan mereka. Ada yang sekadar melihat sekilas, ada pula yang terang-terangan menatap dengan rasa tidak suka. Di dalam hati kecilnya, Nenek Siti hanya ingin menyelesaikan satu urusan penting hari itu. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Semoga cepat selesai. Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Langkahnya menuju kursi tunggu terasa panjang. Setiap langkah seakan diperhatikan. Seorang ibu muda yang duduk sambil memainkan ponselnya tanpa sadar menarik tasnya lebih dekat saat Nenek Siti lewat di depannya. Sementara seorang pria paruh baya mengernyitkan dahi, lalu menggeleng pelan. "Bang, sekarang kok jadi sembarangan?" "Ya," bisiknya pelan, cukup untuk didengar orang di sebelahnya. Nenek Siti akhirnya sampai di deretan kursi tunggu. Ia melihat ke kiri dan kanan, mencari tempat kosong. Sebuah kursi di ujung tampak tidak terisi. Dengan perlahan, ia duduk, menjaga kantong plastiknya tetap berada di pangkuan. Namun, belum lama, ia duduk, seorang wanita yang duduk di sebelahnya langsung berdiri dan berpindah tempat tanpa sepatah kata pun. Wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Nenek Siti hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Dalam diamnya, ia seperti sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu di sekitar area itu tiba-tiba berhenti. Ia memperhatikan kursi yang diduduki Nenek Siti, lalu mengerutkan kening. Dengan langkah ragu, ia mendekat sedikit, lalu berbisik pada rekannya. "Itu kursinya jadi kotor nggak ya?" Rekannya menjawab singkat, "Iya kelihatannya. Nanti dimarahin, atasan lagi." Percakapan kecil itu mungkin terdengar sepele bagi orang lain, tapi cukup untuk membuat beberapa pasang mata kembali tertuju pada Nenek Siti. Seakan kehadirannya membawa sesuatu yang tidak pada tempatnya, Nenek Siti menunduk lebih dalam. Tangannya menggenggam kantong plastik itu sedikit lebih erat. Ia tidak berkata apa-apa, tidak membela diri, tidak juga mencoba menjelaskan. Seorang pria lain yang duduk agak jauh berdecak pelan. "Harusnya ada penyaringan sih, ini bang, bukan tempat sembarangan." Kalimat itu menggantung di udara, menambah tebal suasana yang sudah tidak nyaman. Namun di tengah semua itu, Nenek Siti tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan yang dalam. Matanya sesekali menatap ke arah meja layanan, seakan menghitung berapa lama lagi ia harus menunggu. Ia menghela napas panjang,
lalu berbisik sangat pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sedikit lagi, sabar, Siti, sedikit lagi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Tidak ada yang bertanya mengapa ia datang. Yang terlihat hanyalah penampilan luar, lusuh, sederhana, dan jauh dari kesan nasabah penting yang biasa mereka bayangkan. Padahal, di balik kantong plastik hitam yang tampak tak berharga itu, tersimpan sesuatu yang akan segera mengubah seluruh pandangan mereka. Namun untuk saat itu, Nenek Siti hanyalah seorang wanita tua yang duduk sendirian di sudut ruangan, dikelilingi tatapan yang lebih banyak menghakimi daripada memahami. Belum genap beberapa menit Nenek Siti duduk, suasana yang semula hanya dipenuhi bisikan pelan, mulai berubah menjadi kegelisahan kecil yang merambat. Kursi yang ia duduki perlahan menarik perhatian lebih banyak orang, bukan karena siapa dirinya, melainkan karena apa yang mereka lihat, atau lebih tepatnya, apa yang mereka pikir mereka lihat. Seorang petugas kebersihan bernama Lina, yang tadi sempat melirik kini kembali mendekat, kali ini dengan langkah lebih pasti. Sapu di tangannya berhenti bergerak, matanya tertuju pada bagian kursi yang diduduki Nenek Siti. Ada bekas samar, entah debu, entah noda yang terbawa dari pakaian lusuh itu. Lina menghela napas pendek, lalu menoleh ke arah rekan kerjanya di dekat pintu. "Lihat deh, itu kursinya jadi kotor," bisiknya dengan nada cemas. Rekannya mengangkat kepala, memperhatikan sekilas, lalu langsung mengernyit. "Aduh, nanti kalau ketahuan supervisor bisa kena kita." Ucapan itu cukup keras hingga terdengar oleh seorang nasabah di barisan depan. Ia ikut menoleh, lalu tanpa ragu berkomentar, "Iya juga ya, ini kan tempat umum, harusnya dijaga kebersihannya." Seolah mendapat pembenaran, Lina melangkah lebih dekat. Ia berdiri di samping kursi, ragu sejenak, lalu akhirnya membuka suara. "Maaf Bu, itu kursinya jadi kotor." Suara itu tidak keras, tapi cukup membuat beberapa kepala menoleh bersamaan. Nenek Siti mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap Lina dengan tenang, meski ada sedikit kebingungan di sana. "Kotor ya?" tanyanya pelan, seakan memastikan. Lina mengangguk kecil, lalu menunjuk bagian kursi tanpa benar-benar menyentuhnya. "Iya, ini biasanya harus tetap bersih, Bu. Banyak nasabah lain juga yang mau duduk." Nenek Siti menunduk, memperhatikan sekilas kursi di bawahnya. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Tangannya justru sibuk merapikan ujung pakaiannya yang kusut, seolah mencoba menghilangkan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas terlihat. Dari sisi lain, seorang wanita bernama Rina berbisik pada temannya dengan nada lebih terbuka. "Makanya, kalau kondisi begitu ya jangan duduk di dalam. Kasihan yang lain." Temannya mengangguk setuju. "Iya, apalagi ini bank besar, bukan tempat sembarangan." Suasana mulai terasa berbeda. Bisikan yang tadinya samar kini menjadi lebih terang-terangan. Beberapa orang bahkan mulai berdiri, menjauh dari deretan kursi itu, meninggalkan jarak yang semakin jelas antara mereka dan Nenek Siti. Lina terlihat semakin gelisah. Ia menoleh ke arah pintu masuk, mencari seseorang yang bisa mengambil keputusan. Tak lama, seorang satpam bernama Dedi yang sejak tadi berjaga mulai menyadari keributan kecil itu. Ia berjalan mendekat dengan langkah tegas. Sorot matanya langsung tertuju pada Nenek Siti. "Ada apa ini?" tanyanya singkat. Lina sedikit menunduk, lalu menjelaskan dengan cepat. "Itu, Pak, kursinya jadi kotor." Dedi mengalihkan pandangannya ke kursi tersebut, lalu ke Nenek Siti. Tatapannya berubah, bukan sekadar melihat tapi menilai. Dalam beberapa detik, ia sudah menarik kesimpulan sendiri. "Bu," suaranya terdengar lebih berat. "Ini tempat umum, harus dijaga kebersihannya." Nenek Siti kembali mengangkat wajahnya. Kali ini, ia menatap Dedi dengan lebih lama, seakan mencoba memahami maksud di balik nada bicara itu. "Saya cuma duduk sebentar, Nak," jawabnya lirih. Namun jawaban itu tidak benar-benar mengubah situasi. Justru, bagi sebagian orang di sekitar, itu seperti pengakuan yang memperkuat anggapan mereka. Dedi menghela napas, lalu menatap sekeliling. Ia bisa merasakan perhatian banyak orang tertuju pada situasi itu. Beberapa nasabah bahkan mulai menunjukkan ekspresi tidak sabar. "Pak, ini jadi nggak nyaman,"
celetuk seorang pria dari belakang. Kalimat itu seperti dorongan terakhir. Dedi kembali menatap Nenek Siti, kali ini dengan keputusan yang sudah bulat di wajahnya. Sementara Lina berdiri di samping, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah semua tatapan itu, Nenek Siti hanya diam. Tangannya kembali menggenggam kantong plastik hitam di pangkuannya, lebih erat dari sebelumnya. Ia tidak membantah, tidak juga membela diri. Seakan ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dan benar saja, dari kursi yang dianggap kotor itu, masalah mulai tumbuh, pelan, tapi pasti, menuju arah yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun di ruangan itu. Suasana yang semula hanya dipenuhi bisikan kini berubah menjadi tekanan yang terasa nyata di udara. Satpam Dedi berdiri tegak di hadapan Nenek Siti, matanya sesekali melirik ke arah para nasabah lain yang mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Ia tahu apapun yang ia lakukan sekarang bukan hanya soal satu orang, tapi juga bagaimana ia dinilai oleh semua yang ada di ruangan itu. "Bu, mungkin bisa menunggu di luar saja dulu," ucap Dedi akhirnya. Suaranya ditahan agar terdengar sopan, meski nada tegasnya tak bisa disembunyikan. Nenek Siti sedikit terdiam, matanya menatap Dedi, lalu beralih ke sekitar, ke wajah-wajah yang sejak tadi memperhatikannya. Tidak ada yang membela, tidak ada yang sekadar tersenyum ramah. Semua seolah sepakat, tanpa kata, bahwa ia memang tidak seharusnya berada di situ. "Di luar?" ulangnya pelan, seakan memastikan ia tidak salah dengar. Dedi mengangguk. "Iya, Bu. Biar di dalam tetap nyaman untuk nasabah lain. Nanti kalau sudah giliran baru masuk lagi." Kalimat itu terdengar seperti solusi, tapi cara ia diucapkan membuatnya terasa seperti pengusiran yang dibungkus halus. Beberapa orang langsung mengangguk setuju, bahkan sebelum Nenek Siti sempat merespons. "Iya, Pak, benar itu," sahut seorang pria dari kursi belakang. "Kalau begini kan jadi nggak enak suasananya." Seorang wanita lain menimpali, "Kasihan juga yang lain kalau harus duduk di kursi begitu." Kata-kata itu seperti mempersempit ruang gerak Nenek Siti. Ia menarik napas pelan, lalu menunduk. Tangannya merapikan kembali kantong plastik hitam di pangkuannya, seolah memastikan benda itu tetap aman. "Saya hanya ingin ambil nomor antrean saja," katanya lirih, hampir seperti memohon, tapi tanpa nada memaksa. Dedi menghela napas, tampak sedikit tidak sabar. "Bisa, Bu, tapi antreannya dari luar dulu. Sekarang lagi ramai, jadi kita atur seperti itu." Padahal, tidak ada tanda-tanda aturan seperti itu berlaku bagi yang lain. Semua yang datang sebelumnya tetap duduk nyaman di dalam. Tapi tidak ada yang mempertanyakan. Nenek Siti perlahan bangkit dari kursinya. Gerakannya pelan, seperti menahan sesuatu, entah lelah, entah perasaan yang ia simpan sendiri. Saat ia berdiri, beberapa orang langsung menggeser posisi, memberi jalan tanpa benar-benar menatapnya. Ia melangkah menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara sepatu dan sandal di lantai mengiringi langkahnya, sementara bisikan-bisikan kembali muncul, kini tanpa usaha untuk disembunyikan. "Memang seharusnya dari tadi begitu," terdengar suara pelan dari arah kanan. "Iya, jadi lebih bersih juga," sahut yang lain. Nenek Siti tidak menoleh. Ia hanya terus berjalan, sampai akhirnya pintu kaca terbuka otomatis di depannya. Udara panas dari luar langsung menyambut, kontras dengan dinginnya ruangan yang baru saja ia tinggalkan. Sesampainya di luar, ia berhenti sejenak di dekat tangga. Ia melihat ke dalam melalui kaca transparan itu. Di sana, semua kembali seperti biasa. Orang-orang duduk rapi, berbincang ringan, seakan tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Sementara dirinya, kini berdiri di luar, sendirian. Ia menghela napas panjang. Tangannya menggenggam kantong. Plastik itu lebih erat, seolah itulah satu-satunya hal yang memberinya kekuatan. "Tidak apa-apa," gumamnya pelan pada dirinya sendiri. "Yang penting urusannya selesai." Ia kemudian berjalan pelan menuju area antrean luar, yang sebenarnya tidak terlalu jelas batasnya. Tidak ada kursi, hanya sedikit tempat berteduh. Dari panas, ia berdiri di sana, menunggu, tanpa tahu pasti kapan akan dipanggil. Di dalam, Dedi kembali ke posisinya, merasa telah melakukan hal yang benar. Lina kembali menyapu, meski sesekali masih melirik ke arah luar.
Para nasabah melanjutkan aktivitas mereka. Sebagian bahkan sudah melupakan kejadian itu. Namun tanpa mereka sadari, keputusan sederhana yang barusan diambil, menyuruh seorang nenek menunggu di luar karena dianggap mengotori kursi, akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kenyamanan ruangan. Dan di balik kaca itu, Nenek Siti tetap berdiri, diam, menunggu dengan kesabaran yang tidak banyak dimiliki orang lain. Begitu Nenek Siti benar-benar berada di luar, suasana di dalam bank perlahan kembali normal, atau setidaknya terlihat normal di permukaan. Pendingin ruangan kembali mendominasi, suara mesin antrean berbunyi teratur, dan para nasabah kembali duduk di kursi masing-masing. Namun ada satu hal yang belum hilang, sisa-sisa pembicaraan tentang wanita tua yang barusan disuruh keluar. Rina menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu melirik ke arah pintu kaca. Dari sana, bayangan Nenek Siti masih terlihat samar berdiri di bawah terik matahari. Ia menggeleng pelan, lalu berbisik pada Andi yang duduk di sebelahnya. "Kamu lihat tadi? Benar-benar nggak tahu tempat." Andi tersenyum tipis, nada suaranya santai tapi syarat penilaian. "Iya, kadang orang memang nggak sadar diri. Ini bank, bukan tempat sembarangan masuk begitu saja." Percakapan mereka tidak lagi terlalu pelan. Seolah merasa didukung oleh situasi, suara-suara lain mulai ikut muncul. Seorang pria paruh baya di barisan depan ikut menimpali tanpa menoleh. Kalau dibiarkan, nanti semua orang juga bisa seenaknya masuk. Harus ada batasan. "Iya, apalagi penampilannya begitu," sahut seorang wanita lain, matanya masih sesekali melirik ke arah luar. "Bikin nggak nyaman saja." Kalimat demi kalimat meluncur dengan mudah, seakan tidak ada yang perlu ditahan. Tidak ada yang mencoba melihat lebih jauh. Tidak ada yang bertanya siapa sebenarnya Nenek Siti. Semua penilaian berhenti pada apa yang tampak di mata. Di dekat meja layanan, seorang pegawai customer service bernama Mira, yang tadi sempat melihat kejadian itu hanya diam. Namun bisikan di belakangnya cukup jelas terdengar. "Pasti mau minta-minta itu," ucap seseorang dengan nada setengah mengejek. "Masuk." "Bang bawa kantong plastik begitu?" "Ya jelas saja mencurigakan," tambah yang lain. Mira sedikit mengerutkan kening, tapi ia tidak berkata apa-apa. Tangannya tetap sibuk mengetik di komputer, meski pikirannya sempat terusik. Ia sempat melirik ke arah pintu, melihat siluet Nenek Siti yang masih berdiri. Namun ia segera mengalihkan pandangan, seakan memilih untuk tidak terlibat. Sementara itu, Rina kembali membuka suara, kali ini dengan nada yang lebih ringan, hampir seperti candaan. "Coba bayangin, kalau dia benar-benar nasabah di sini," katanya sambil tersenyum. "Kecil," Andi langsung menimpali, "ya nggak mungkin lah. Lihat saja penampilannya. Bisa-bisanya ke bank sebesar ini." Mereka berdua tertawa kecil, diikuti beberapa orang di sekitar yang ikut tersenyum. Tawa itu tidak keras, tapi cukup untuk menegaskan satu hal, bahwa mereka semua sepakat dalam satu pemikiran yang sama. Di sisi lain ruangan, Dedi berdiri di dekat pintu sambil sesekali melirik keluar. Ia melihat Nenek Siti masih di sana, tidak berpindah, tidak juga mencoba masuk kembali. Dalam benaknya, ia merasa sudah melakukan hal yang tepat. Yang penting tertib, gumamnya pelan. Namun dari dalam, suara-suara itu terus mengalir. Seperti arus kecil yang lama-lama menjadi semakin jelas arahnya, menghakimi, merendahkan, dan menutup kemungkinan bahwa mereka bisa saja salah. Orang seperti itu biasanya cuma bikin masalah. Terdengar lagi sebuah suara. "Benar, tadi saja kursinya langsung kotor," jawab yang lain cepat. Setiap kalimat yang terucap seperti memperkuat satu sama lain. Tidak ada yang mempertanyakan, tidak ada yang mencoba menghentikan. Semua terasa wajar, bahkan bagi mereka sendiri. Padahal, di balik kaca transparan itu, sosok yang mereka bicarakan masih berdiri dengan sabar. Tidak mendengar semua kata-kata itu, tapi merasakan akibatnya. Di dalam ruangan yang dingin dan nyaman itu, mereka terus berbicara, tanpa tahu bahwa setiap bisikan sinis yang keluar dari mulut mereka perlahan sedang membangun sebuah penyesalan besar yang tak lama lagi akan mereka rasakan sendiri. Di luar pintu kaca, panas siang mulai terasa menyengat. Nenek Siti berdiri di dekat pilar, sedikit berteduh dari sinar matahari yang jatuh miring ke halaman bank. Lalu lalang kendaraan dan orang yang keluar masuk menjadi pemandangan yang terus berganti, tapi posisinya tetap sama, menunggu, diam, dan nyaris tak diperhatikan. Ia menatap ke dalam melalui kaca bening itu.
Di sana, suasana terlihat begitu berbeda, tenang, teratur, dan penuh kepastian. Sementara di tempatnya berdiri sekarang, tidak ada kursi, tidak ada nomor antrean, bahkan tidak ada kejelasan harus mulai dari mana. Nenek Siti menarik napas pelan, lalu melangkah sedikit lebih dekat ke pintu. Saat pintu terbuka otomatis karena seseorang keluar, ia memanfaatkan celah itu untuk berbicara. "Nak," panggilnya lirih kepada seorang pegawai yang kebetulan lewat di dekat pintu. "Boleh bantu ambilkan nomor antrean?" Pegawai itu, seorang wanita muda yang terburu-buru, menoleh sekilas. Tatapannya cepat, lalu kembali ke arah depan. "Ambil sendiri di dalam, Bu," jawabnya singkat tanpa berhenti. Pintu kembali tertutup sebelum Nenek Siti sempat mengatakan apapun lagi. Ia terdiam sejenak. Tangannya yang keriput menggenggam kantong plastik hitam itu lebih erat. Ia mencoba memahami situasi, seakan mencari cara agar tidak melanggar sesuatu yang bahkan tidak pernah dijelaskan padanya. Beberapa saat kemudian, seorang pria keluar sambil memainkan ponselnya. Nenek Siti kembali mencoba. "Nak, maaf, bisa tolong ambilkan nomor antrean untuk saya?" Ucapnya lebih pelan, dengan nada penuh harap. Pria itu berhenti sebentar, menatap Nenek Siti dari atas ke bawah. Ekspresinya datar, lalu ia menghela napas kecil. "Di dalam itu ada mesinnya, Bu. Tinggal pencet saja," katanya, seolah menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana. "Saya tadi disuruh tunggu di luar," jawab Nenek Siti pelan. Pria itu mengangkat alis, lalu tersenyum tipis, bukan karena ramah, tapi lebih seperti tidak ingin terlibat lebih jauh. "Ya sudah, tunggu saja dipanggil," katanya singkat sebelum berlalu. Nenek Siti kembali terdiam. Ia menoleh ke arah dalam, melihat mesin antrean yang berdiri di dekat pintu. Jaraknya tidak jauh, tapi terasa seperti ada batas yang tidak terlihat, batas yang membuatnya tidak berani melangkah masuk lagi. Di dalam, Mira yang berada di meja customer service sempat melirik ke arah luar. Ia melihat Nenek Siti berdiri dekat pintu, seperti sedang menunggu sesuatu. Tatapan mereka sempat bertemu sekilas, namun Mira segera mengalihkan pandangan. Sejenak, ada keraguan di wajahnya. Namun suara dari nasabah di depannya menarik kembali fokusnya. "Mbak, ini bisa dipercepat nggak prosesnya?" tanya seorang pria dengan nada tidak sabar. Mira langsung kembali ke pekerjaannya. "Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar," jawabnya profesional, seolah tidak ada hal lain yang perlu dipikirkan. Di luar, waktu berjalan lebih lambat bagi Nenek Siti. Ia bergeser sedikit, mencoba mencari posisi yang lebih teduh. Kakinya tampak mulai lelah, tapi ia tetap berdiri. Matanya masih sesekali menatap ke dalam, berharap ada seseorang yang akhirnya memperhatikan. "Cuma nomor antrean saja," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. "Biar bisa cepat selesai." Seorang satpam lain yang berjaga di sisi luar melihatnya sekilas tapi tidak mendekat. Ia hanya berdiri di tempatnya, sesekali mengamati, namun tanpa inisiatif untuk bertanya atau membantu. Beberapa orang yang masuk bahkan melewati Nenek Siti tanpa benar-benar melihatnya. Ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang terburu-buru, dan ada pula yang sengaja menghindari kontak mata. Permintaan sederhana itu, hanya sebuah nomor antrean, terasa begitu jauh untuk diraih. Namun Nenek Siti tidak marah, tidak juga memaksa. Ia hanya menunggu, dengan kesabaran yang diam-diam mengandung kekuatan yang belum terlihat. Di balik kesederhanaan permintaannya, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan segera membuat semua orang yang mengabaikannya menyesali sikap mereka. Untuk saat ini, ia tetap berdiri di sana, membawa harapan kecil yang belum juga terpenuhi. Siang itu semakin terik dan bayangan di halaman bank mulai memendek. Nenek Siti masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya sedikit bergeser untuk mencari sisa-sisa teduh yang kian menyusut. Wajahnya tetap tenang, meski kelelahan mulai tampak jelas di setiap tarikan napasnya. Kantong plastik hitam itu masih ia genggam erat, seakan menjadi satu-satunya hal yang tidak boleh lepas dari dirinya. Di saat hampir semua orang di dalam bank sudah kembali larut dalam urusan masing-masing, sebuah mobil hitam mengilap perlahan memasuki area parkir. Mobil itu berhenti, tidak jauh dari pintu masuk, menarik perhatian beberapa orang yang kebetulan berada di dekat kaca.
Dari dalamnya, seorang pria berjas rapi keluar dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Namanya Bima. Penampilannya kontras dengan suasana yang tadi sempat terjadi. Jasnya tersusun sempurna, sepatu mengilap, dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Satpam Dedi yang berjaga langsung meluruskan posisi berdirinya. Nalurinya mengatakan bahwa tamu ini penting. "Selamat siang, Pak," sapa Dedi cepat sambil sedikit menundukkan kepala. Bima hanya mengangguk tipis. Matanya menyapu sekitar dengan cepat, seperti mencari sesuatu. Namun langkahnya yang semula hendak langsung masuk ke dalam tiba-tiba terhenti. Tatapannya terkunci pada satu sosok di sisi luar, seorang wanita tua, yang berdiri sendirian dengan pakaian lusuh, Nenek Siti. Ekspresi Bima berubah seketika. Ada keterkejutan yang jelas, bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, rasa hormat yang tak disangka-sangka. Tanpa ragu, ia langsung mengubah arah langkahnya, meninggalkan pintu masuk dan berjalan mendekati Nenek Siti. Dedi sempat bingung melihat itu. "Pak, pintunya di sini," ucapnya, tapi kalimatnya menggantung ketika melihat arah tujuan Bima. Bima berhenti tepat di hadapan Nenek Siti. Untuk sesaat, ia menatap wajah tua itu dengan penuh perhatian, memastikan bahwa ia tidak salah. "Mengenali, Ibu Siti?" Suaranya terdengar pelan, tapi jelas. Nenek Siti mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap pria di depannya, mencoba mengingat. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia mengenali. "Bima," jawabnya, lirih. Tanpa banyak kata, Bima langsung sedikit menundukkan tubuhnya. Sebuah gestur hormat yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang dengan posisinya. Sikap itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar, termasuk Dedi yang kini memandang dengan kening berkerut. "Ibu kenapa di luar?" tanya Bima, nadanya berubah serius. "Seharusnya ibu di dalam, bukan di sini." Nenek Siti tersenyum tipis, senyum yang tenang, namun menyimpan banyak hal. "Tidak apa-apa, tadi disuruh tunggu di luar," jawabnya. Sederhana. Kalimat itu membuat rahang Bima mengeras. Ia menoleh cepat ke arah pintu, matanya menangkap sosok Dedi dan beberapa orang di dalam yang kini mulai memperhatikan dari balik kaca. "Disuruh di luar?" ulangnya, kali ini dengan nada yang sulit disembunyikan. Nenek Siti hanya mengangguk kecil, seolah itu bukan hal besar. Namun bagi Bima, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung berdiri tegak dan memberi isyarat dengan tangannya. "Mari Bu, saya antar masuk," ucapnya tegas, tapi tetap penuh hormat. Nenek Siti sempat ragu sejenak. "Tidak apa-apa, Nak. Saya tunggu saja di sini." "Ibu tidak perlu menunggu di luar," potong Bima cepat. Suaranya kini lebih tegas. "Silakan ikut saya." Nada itu bukan sekadar permintaan, itu keputusan. Perlahan, Nenek Siti menurut. Ia melangkah mengikuti Bima menuju pintu masuk. Setiap langkah mereka kini menjadi pusat perhatian. Dari dalam, beberapa nasabah mulai berdiri sedikit dari kursinya, mencoba melihat lebih jelas. Pintu kaca terbuka. Begitu mereka masuk, suasana langsung berubah. Percakapan yang tadi mengalir mendadak, terhenti. Mata-mata yang sebelumnya penuh penilaian kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Dedi berdiri kaku di posisinya. Ia tidak menyangka pria berjas yang tadi ia sambut dengan hormat justru masuk bersama orang yang beberapa saat lalu ia suruh keluar. "Pak, ini," ucap Dedi gugup, tapi tidak tahu harus melanjutkan apa. Bima menatapnya singkat. Tatapan itu tidak perlu keras untuk terasa menekan. "Ibu ini bersama saya," katanya datar, namun penuh makna. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan merasakan perubahan arah situasi. Rina dan Andi yang tadi sempat berbisik kini saling pandang, wajah mereka mulai menunjukkan kebingungan. "Siapa dia sebenarnya?" bisik Rina pelan. Tidak ada yang menjawab, karena untuk pertama kalinya sejak Nenek Siti datang, semua mulai menyadari bahwa mungkin mereka telah menilai seseorang dengan cara yang sangat salah. Langkah Bima yang mantap membawa Nenek Siti masuk ke dalam ruangan mengubah suasana secara drastis. Jika sebelumnya ruangan dipenuhi bisikan merendahkan, kini yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung. Setiap mata mengikuti pergerakan mereka, seolah mencoba menyusun potongan teka-teki yang belum mereka pahami.
Bima tidak berhenti di area tunggu. Ia langsung mengarahkan langkah ke meja customer service. Nenek Siti berjalan di sampingnya, tetap dengan sikap tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun perubahan emosi. Kantong plastik hitam itu masih berada dalam genggamannya. Sederhana, namun kini terasa seperti menyimpan misteri yang membuat semua orang penasaran. Mira yang berada di balik meja langsung berdiri ketika melihat Bima mendekat. Wajahnya berubah serius, bahkan sedikit tegang. "Selamat siang, Pak Bima." Sapanya cepat, nada profesionalnya kini bercampur kehati-hatian. Bima mengangguk singkat. "Siang, saya butuh pelayanan sekarang," ucapnya tanpa basa-basi. Mira langsung mengangguk. "Baik, Pak. Silakan duduk." "Ibu ini dulu," potong Bima tegas sambil sedikit menggeser posisi, memberi ruang untuk Nenek Siti berada di depan. Mira terdiam sejenak. Tatapannya berpindah dari Bima ke Nenek Siti. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan wanita tua itu, bukan dari penampilan, tapi dari posisi yang kini ia tempati. "Baik, Bu," ucap Mira akhirnya, sedikit gugup. "Ada yang bisa saya bantu?" Nenek Siti menatap Mira dengan tenang. Suaranya tetap lembut ketika ia menjawab, "Saya mau melakukan penarikan." "Penarikan?" ulang Mira, mencoba memastikan. "Baik, Bu. Apakah membawa buku tabungan atau kartu identitas?" Tanpa banyak kata, Nenek Siti membuka perlahan kantong. Plastik hitam yang sejak tadi ia pegang erat. Gerakannya pelan, tapi cukup untuk membuat orang-orang di sekitar tanpa sadar menahan napas. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan yang sudah tampak tua, namun terawat. Tidak ada yang istimewa dari tampilannya. Justru kesederhanaannya yang membuatnya terlihat biasa. Namun suasana berubah ketika buku itu diletakkan di meja. Mira mengambilnya dengan hati-hati, lalu mulai membuka halaman demi halaman. Awalnya ekspresinya biasa saja, profesional seperti saat melayani nasabah lain. Namun dalam hitungan detik, alisnya mulai mengerut. Tangannya yang memegang buku itu sedikit terhenti. Ia melihat lagi, lebih teliti, lalu sekali lagi. Wajahnya perlahan berubah pucat. "Pak," bisiknya tanpa sadar, matanya masih terpaku pada angka-angka di dalam buku tersebut. Bima tidak terkejut. Ia hanya berdiri dengan tenang, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. "Ada masalah?" tanyanya singkat. Mira menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat membalik halaman terakhir, memastikan bahwa ia tidak salah baca. "Saldo ini," suaranya hampir tidak terdengar. "Bu, benar, Pak." Beberapa orang yang berada cukup dekat mulai saling pandang. Rina yang duduk tidak jauh dari situ sedikit berdiri dari kursinya, mencoba melihat lebih jelas. Andi di sampingnya ikut mencondongkan tubuh. "Kenapa memangnya?" bisik Andi. Mira akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya kini berbeda, bukan lagi ragu, tapi penuh keterkejutan yang nyata. "Ini jumlahnya sangat besar," ucapnya pelan. Bima menghela napas ringan, lalu berkata dengan nada datar, "Itu rekening Ibu Siti. Silakan diproses sesuai permintaan beliau." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Rina langsung menutup mulutnya, matanya membesar. "Nggak mungkin," bisiknya. Andi hanya terdiam, pikirannya seperti berhenti sejenak. Di sisi lain, Dedi yang berdiri dekat pintu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah sedikit mendekat, mencoba melihat situasi yang kini mulai berubah arah. Mira kembali menatap buku tabungan itu, lalu ke arah Nenek Siti. Wanita tua yang tadi dianggap tidak pantas, kini berdiri dengan tenang di depannya, tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan. "Ibu, ingin menarik berapa?" tanya Mira, kali ini dengan suara yang jauh lebih hati-hati. Nenek Siti menjawab sederhana, tanpa tekanan, tanpa ragu. "Saya mau tarik 500 miliar. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan seolah kehilangan suara. Sunyi. Beberapa orang bahkan tidak yakin mereka mendengar dengan benar. 500 miliar, ulang Mira dengan suara bergetar. Nenek Siti hanya mengangguk pelan. Di saat itulah, fakta yang selama ini tersembunyi mulai benar-benar terbuka. Bukan lagi sekadar dugaan, bukan juga salah paham. Orang-orang yang tadi meremehkan kini mulai menyadari
bahwa wanita tua yang mereka usir, yang mereka hina dalam bisikan-bisikan sinis, ternyata adalah seseorang dengan kekuatan yang jauh melampaui bayangan mereka. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu baru saja mereka sadari. Terlambat. Ruangan itu masih diliputi keheningan yang belum sepenuhnya pecah ketika permintaan Nenek Siti mulai diproses. Angka 500 miliar seolah masih menggantung di udara, berputar di kepala setiap orang yang mendengarnya. Tidak ada lagi bisikan sinis. Yang tersisa hanya tatapan-tatapan penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mira berdiri kaku, beberapa detik sebelum akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Tangannya bergerak cepat, namun jelas terlihat sedikit gemetar saat ia mengetik sesuatu di komputer. Matanya bolak-balik antara layar dan buku tabungan di hadapannya. "Baik, Bu, kami akan proses," ucapnya, kali ini dengan nada yang jauh lebih hormat. Ia segera memberi isyarat ke arah teller di bagian belakang. Seorang pria bernama Arif mendekat dengan langkah tergesa, wajahnya menunjukkan kebingungan. "Ada apa, Mbak?" tanyanya pelan. Mira menoleh, lalu berbisik cepat. "Penarikan besar, sangat besar." Arif mengerutkan dahi. "Berapa?" Mira menatapnya sejenak, seolah memastikan ia siap mendengar. 500 miliar. Arif langsung terdiam. Matanya refleks berpindah ke arah Nenek Siti, lalu kembali ke Mira. "Serius?" bisiknya, nyaris tak percaya. Mira hanya mengangguk pelan. Dalam hitungan detik, suasana di area teller berubah menjadi tegang. Beberapa pegawai lain mulai mendekat, mencoba memastikan informasi yang mereka dengar. Komputer diaktifkan, telepon internal mulai berdering, dan prosedur khusus untuk transaksi besar langsung dijalankan. Bima berdiri di samping Nenek Siti, tenang, seperti sebelumnya. Ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut ataupun gugup. Sementara itu, Nenek Siti hanya berdiri dengan sabar, kedua tangannya kembali menggenggam kantong plastik hitam itu, seolah tidak ada hal luar biasa yang sedang terjadi. Di sisi lain ruangan para nasabah kini tidak lagi berpura-pura tidak peduli. Semua mata tertuju ke satu titik. "Ini benar-benar terjadi," bisik Rina. Suaranya hampir hilang. Andi menelan ludah. "Kalau ini benar, kita tadi..." Kalimatnya terhenti, seakan tidak sanggup melanjutkan. Dedi yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, kini merasa kakinya seperti kehilangan kekuatan. Ia melangkah perlahan mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. "Pak, itu benar?" tanyanya pelan pada Arif yang kebetulan lewat. Arif hanya menatapnya singkat, lalu menjawab dengan suara rendah namun tegas, "Lebih dari benar." Jawaban itu seperti pukulan telak. Sementara itu, proses verifikasi terus berjalan. Mira mengangkat telepon, berbicara dengan pihak pusat dengan nada formal namun jelas terburu-buru. "Ya, kami butuh konfirmasi segera. Nominal sangat besar. Nasabah atas nama Siti," ucapnya, sambil sesekali melirik ke arah Nenek Siti. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam akhirnya berlalu. Lalu, sebuah anggukan dari Mira menjadi tanda bahwa semuanya telah terkonfirmasi. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Nenek Siti dengan penuh hormat. "Bu, transaksi bisa diproses. Namun untuk penarikan tunai sebesar ini kami akan menyiapkan secara bertahap." Nenek Siti mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, saya tunggu." Tidak ada nada tergesa, tidak ada juga tuntutan. Hanya kesabaran yang sama seperti sejak awal ia datang. Namun efek dari kata-katanya tidak sesederhana itu. Di belakang, pegawai mulai bergerak lebih cepat. Brankas dibuka, prosedur keamanan diperketat, dan koordinasi dilakukan dengan sangat hati-hati. Semua dilakukan dengan satu kesadaran. Mereka sedang menangani transaksi yang jarang, bahkan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di cabang itu. Suara langkah kaki, bunyi laci besi, dan percakapan tegang antar pegawai menciptakan atmosfer yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan di tengah semua itu, para nasabah hanya bisa menyaksikan. Rina perlahan duduk kembali, wajahnya pucat. "Aku tadi ngomong apa saja ya?" bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Andi menunduk, tidak berani lagi melihat ke arah depan. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi nada meremehkan. Sementara itu, Dedi berdiri kaku. Pikirannya berputar cepat, mengingat kembali bagaimana ia menyuruh wanita itu keluar.
bagaimana ia berbicara, bagaimana ia menilai tanpa tahu apa-apa. Kini, semua itu terasa seperti kesalahan besar yang tak bisa ditarik kembali. Di depan, Nenek Siti tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada ekspresi bangga, tidak juga marah. Ia hanya menunggu, seperti seseorang yang memang tahu bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Namun, bagi orang-orang di ruangan itu, momen ini menjadi sesuatu yang mengguncang. Bukan hanya karena jumlah uang yang luar biasa, tapi karena kenyataan pahit bahwa mereka baru saja merendahkan seseorang yang nilainya jauh lebih tinggi dari apapun yang mereka bayangkan. Ketika proses penarikan mulai berjalan dan aktivitas di dalam bank berubah menjadi lebih sibuk dari biasanya, suasana batin orang-orang di ruangan itu justru bergerak ke arah sebaliknya. Hening, berat, dan dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi komentar sinis. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang datang terlambat. Nenek Siti duduk dengan tenang di kursi yang kini telah dibersihkan. Posisi yang sebelumnya seolah tidak pantas untuknya, kini justru menjadi pusat perhatian. Para pegawai hilir mudik dengan sikap penuh kehati-hatian, berbicara lebih pelan, bergerak lebih tertata. Setiap keputusan yang diambil terasa diperhitungkan, seakan mereka ingin menebus sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Dedi berdiri tidak jauh dari sana. Tubuhnya masih tegap seperti biasa, tapi wajahnya berbeda. Tatapannya tidak lagi tegas, melainkan penuh keraguan. Ia beberapa kali ingin melangkah mendekat, namun kakinya seolah tertahan oleh rasa bersalah yang menumpuk. Akhirnya, dengan langkah pelan, ia memberanikan diri. Ia mendekat ke arah Nenek Siti, berhenti beberapa langkah di depannya. "Bu," suaranya tidak lagi sekeras tadi, bahkan cenderung lirih. "Saya minta maaf." Nenek Siti mengangkat wajahnya. Tatapannya tetap sama, tenang, tanpa kemarahan. "Saya tadi tidak tahu," lanjut Dedi, menunduk sedikit. "Saya pikir saya hanya menjalankan tugas." Kalimat itu menggantung, penuh penyesalan yang tidak bisa disembunyikan. Nenek Siti menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sederhana, tapi cukup untuk membuat Dedi semakin merasa kecil. "Tidak apa-apa, Nak," jawabnya pelan. "Semua orang hanya melihat dari apa yang tampak." Jawaban itu tidak menyalahkan, tapi justru terasa lebih dalam. Dedi menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya bisa mengangguk pelan, lalu mundur dengan langkah berat. Di sisi lain, Rina yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berdiri. Ia melangkah ragu mendekat, diikuti Andi yang tampak sama gugupnya. "Bu," suara Rina hampir bergetar. "Maafkan saya, tadi saya sempat." Ia tidak sanggup melanjutkan. Andi menunduk. "Kami salah menilai," tambahnya singkat. Nenek Siti kembali menatap mereka. Tidak ada tatapan tajam, tidak ada sindiran. Hanya keheningan yang seolah memberi ruang bagi mereka untuk menyadari kesalahan mereka sendiri. "Tidak apa," katanya. Lagi, lembut. "Yang penting sekarang kalian sudah tahu." Rina menggigit bibirnya, menahan rasa malu yang begitu kuat. Semua kata-kata yang tadi ia ucapkan kini terngiang jelas di kepalanya. Ia berharap bisa mengulang waktu, tapi ia tahu itu tidak mungkin. Di dekat meja, Mira juga berdiri sejenak memperhatikan dari jauh. Ia tidak ikut mendekat, tapi ekspresinya menunjukkan hal yang sama. Penyesalan yang diam-diam ia rasakan. Sementara itu, Bima tetap berdiri di samping Nenek Siti. Ia memperhatikan semua yang terjadi tanpa banyak bicara. Baginya, semua ini bukan tentang membalas atau mempermalukan. Ini tentang membuka mata. Setelah beberapa saat, Nenek Siti menghela napas pelan. Ia menatap sekeliling ruangan, kursi-kursi yang tadi menjauh darinya, wajah-wajah yang kini menunduk, dan suasana yang berubah total hanya dalam waktu singkat. Hidup itu, ucapnya perlahan, membuat beberapa orang tanpa sadar kembali memperhatikannya. Tidak selalu seperti yang terlihat. Semua terdiam. Kadang yang sederhana justru menyimpan sesuatu yang besar, lanjutnya. Dan yang terlihat biasa, belum tentu tidak berarti apa-apa. Kata-katanya tidak panjang, tidak juga keras, tapi cukup untuk menancap dalam di hati, siapapun yang mendengarnya. Tidak ada yang menyanggah, karena mereka semua tahu. Pelajaran itu baru saja mereka alami sendiri. Beberapa saat kemudian, aktivitas kembali berjalan. Namun suasananya tidak lagi sama.
Ada kehati-hatian baru dalam setiap pandangan. Ada rasa hormat yang muncul tanpa dibuat-buat. Nenek Siti tetap duduk tenang, seperti sejak awal. Tidak berubah oleh perlakuan buruk, juga tidak terpengaruh oleh perlakuan baik yang datang belakangan. Dan di dalam ruangan itu, semua orang membawa pulang satu hal yang sama. Bahwa menilai seseorang dari penampilan bukan hanya salah, tapi bisa menjadi kesalahan yang sangat memalukan ketika kebenaran akhirnya terungkap.